Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansyah, NPM 21488110031. Saya dari Prodi PGSD kelas 5A di STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan memaparkan materi IPA kelas tinggi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Setiap makhluk hidup pastinya melakukan perkembangbiakan untuk meneruskan keturunannya. Berkembang biak berarti menciptakan makhluk hidup baru dari spesies yang sama. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunan, mencegah spesies dan jenis mereka dari kepunahan. Makhluk yang bisa berkembang biak adalah makhluk yang sudah dewasa. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan dari spesies tersebut. Proses perkembangbiakan dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Yang kedua, vegetatif buatan. Proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur tangan manusia. Cara vegetatif buatan, yaitu yang pertama ada dengan cara cangkok. Cangkok ini akan membuat batang memiliki akar. Yang kedua, okulasi, menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Yang ketiga, ada cara stek, proses perkembangbiakan dengan menggunakan bagian tumbuhan tanaman seperti akar, daun, dan batang. Yang keempat, kopulasi, menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Cara vegetatif alami, yaitu dengan tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, buah atau bunga yang menjanjikan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan bertunas terjadi pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putih tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji.
Kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan untuk serbuk atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putih. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Selain itu, ada beberapa cara dalam proses penyerbukannya. Berikut adalah cara dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Contoh lain penyerbukan generatif yaitu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan kepala putih berada pada satu tanaman. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, di mana serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga dan tanaman lain. Yang terakhir atau yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain serta tanaman lain. Hal yang membantu penyerbukan itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga angin, dan yang keempat yaitu air. Baik, sekian pemaparan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.